itu posisi Pak Bang Buyung. Advokat Indonesia, Bicara benar, jangan gentar. Jangan gentar. bicara benar. Objective, to the point. Kemudian dari semua perjuangan-perjuangan yang sudah abang lakukan, membentuk, membangun organisasi, bikin kemudian coba kayu, undang-undang advokat, kemudian abang Anda masuk kepada konklusi akhirnya membentuk Peradin. Dan ada dua lagi tadi, nanti bisa dijelaskan, ada Geradin, ada satu lagi Kawin. Nanti bisa abang Anda. Tapi yang menarik adalah begini, bahwa di mata halayak advokat-advokat ini, Peradin ini masih ada dua. Nah, bisa abang jelaskan nggak, setelah abang kemudian mengambil keputusan Peradin harus dibesarkan sesuai dengan amanat tahun 64, kira-kira abang bisa jelaskan nggak apa Peradin ini masih ada dua? Satu orang paham adalah abang Anda Haji Rambe, satu lagi yang di Kelapa Gading si Frans. Sekarang Hendrawinar. Sekarang tidak lagi, Firman Wijaya. Oh, Firman Wijaya. Ya. Bisa abang Anda bisa jelaskan supaya pandangan para advokat-advokat muda di luar sana bisa memahami tentang keberadaan Peradin yang mereka selalu katakan masih ada dua. Peradin itu sebenarnya tidak ada dua. Peradin itu tetap satu. Seperti tadi abang jelaskan bahwa Peradin itu sejak berdiri tanggal 30 Agustus 1964 di Solo. Kemudian tadi kita sudah bincang-bincang campur tangannya rezim penguasa Orde Baru mengkontaminasi, mendegradasi profesi advokat ini, bahkan campur tangan pada organisasi advokat sendiri. Pada waktu Peradin ini tidak pernah satu haluan, satu pendapat, bahkan dianggap waktu itu kami ini anak tiri, sehingga lahirlah mereka bidanin, mereka biayain, namanya Ikadin. Nah, dengan berdirinya Ikadin, akan tetapi Peradin tidak pernah dibubarkan, akan tetapi tafakur sampai 2008. Nah, dengan kekisruhan waktu itu, organisasi advokat Peradin menyatakan dirinya dia wadah tunggal. Kemudian berdirinya lagi Kongres Advokat Indonesia, mengatakan dia pula yang benar. Padahal semua sesungguhnya itu dua-duanya sudah merupakan pengingkaran daripada undang-undang advokat itu sendiri. Maka sebagai organisasi tertua terjadilah kristalisasi dari tafakurnya pengurus-pengurus, maka kembali bangun memperingati ulang tahun ke-44 tanggal 30 Agustus 2008 di Hotel Sultan oleh para advokat-advokat senioren. Pada waktu itu masih ada Maruli Semorangkir, semualah masih ada. Bang Buyung hadir pada waktu itu semuanya. Asegaf. Kalau nggak salah Dinda hadir ya? Iya, saya hadir. Waktu di Hotel Sultan itu. Ya, Nah, sejak itulah bangkitnya Peradin ini, kita bangun kembali. Nah, sehingga pada waktu itu yang pengurus lama semasa tafakurnya tinggal 2 orang lagi pengurus Peradin. Yang 2 orang ini sama-sama ketua bidang. Siapa itu? Satu ketua bidang Ketua DPP Peradin bidang organisasi Bang Buyung. Kemudian satu lagi Ketua bidang pembelaan anggota Peradin Abu Bakar. Oh, Abu Bakar dari Ambon ya? Enggak, Abu Bakar orang Padang. Nah, ini yang dua ini. Waktu itu posisi Pak Bang Buyung
aktif sebagai one team press. Dengan demikian ini tidak dapat dipakai sebagai pengurus. Nah, advokat Abu Bakar ini, beliau ini sudah sepuh sekali, bahkan pendengaran pun sudah dibantu dengan alat pendengar. Beliau masih menyanggupin dengan catatan bahwa dia sanggup melakukan dalam tempo 1 tahun. Oktober 2008 kami rapat waktu itu, dia menyanggupin untuk 1 tahun. Saya adalah ketua umum menyatakan diri sebagai transisi. Ketua umum transisi Peradin. Lanjutan dari Peradin 64. Ya 64. Nah, akhirnya kita sepakat, kristalisasi terjadi, berjalanlah operasi, mulai kita mengadakan konsolidasi. Alhamdulillah waktu itu anggota kita masih ada sekitar 200 orang lagi. 200 orang lebih advokat senior di seluruh Indonesia yang sudah umurnya di atas 60 pada waktu itu. Nah, kita memakai sekretariat di sini, Jalan Daan Mogot nomor 19 C Grogol, Jakarta Barat ini. Kemudian posisi abang waktu itu sebagai maaf ada sedikit ralat. Selain daripada yang 2 tadi, sekjen itu juga sekjen yang lama masih ada, Pak Maruli Semorangki. Oh, Pak Maruli Semorangki. Nah, ini sekjen ini. Iya, Bang. Iya. Nah, makanya seluruh segala sesuatu administrasi, inventarisasi, warisan itu diberikan almarhum Bang Maruli kepada saya. Nah, ini yang jadi sehingga saya posisi salah satu ketua. Waktu di pengurus transisi itu salah satu saya ketua bidang organisasi. Kemudian waktu seiring berjalan sampailah waktunya 1 tahun menjelang Oktober, kongreslah kita di Tangerang. Oke. Tangerang. Di apa? Hotel apa? Di hotel atau Di hotel. Oke. Hotel GSW. Ya. GSW. Itu kongres pertama pasca 64, tahun 64. Bukan pertama, kongres ke-5 itu, kongres ke-7. Setelah 64. Ya, kongres ke-7. Kongres ke-7 lah. Ya, kongres ke-7 itu. Nah, di dalam kongres yang terpilih di situ adalah abang. Abang Anda lah. Ya, saya terpilih jadi ketua umum. Tapi saya lihat advokat-advokat senior ini masih ada minat. Padahal tujuanku sebenarnya bukan untuk merebut jabatan, mencari jabatan, tidak. Semata-mata saya ingin mendudukan proporsional. Profesor advokat yang officium nobile itu bagaimana sih? Apakah profesional yang bagaimana sih? Ini cita-cita Peradin ini kan ke sana. Buat saya pada waktu bukan jabatan, saya ceritakan, saya minta itu tolong ini, biarlah saya yang bekerja. Silakanlah pimpin saya, pimpin kami di sini. Jadi saya ambil posisi sebagai sekjen. Silakan kalian pilih. Dipilihlah yang 7 orang si Prans. Itu bukan kongres itu, ini dulu kongres. Ya, udah karena saya terpilih sebagai ketua umum, saya belum sanggup, bisa saya sanggup sekjen. Mari kita pilih Pak Prans. Udah, jadi selesailah itu. Seiring waktu berjalan untuk menselaraskan organisasi yang lama, anggaran dasar yang lama kepada organisasi yang baru, terjadi lagi manipulasi di situ, perselingkuhan, tikung menikung. Tidak ada Peradin 64, yang ada adalah Peradin New. Wah, ini saya marah. Ini sudah merupakan pengkhianatan terhadap pada Peradin. Saya ambil posisi, saya bilang kalau ini caranya saya gerak lagi KLB. Gitu. Berarti abang melaksanakan KLB lah. KLB. Nah, KLB memang saya terpilih, kantor-kantor saya, uang-uang saya semua menyelenggarakan organisasi saya yang biayain. Terpilih. Jadi KLB di Jakarta. Di hotel yang sekarang ini hotel apa namanya nih? Hotel Cokro sekarang. Kongres KLB lah kami di situ, kembali saya. Terpilih lah abang kemudian jadi ketua umum. Nah, terjadilah dua. Satu dipimpin sama abang sama sekjennya. Kemudian Prans tetap dengan kesatuannya itu. Ya, kita coba 4 tahun untuk islah mencari jalan keluar supaya rekonsiliasi. Ya, dia tetap pada pendiriannya. Saya tetap menjaga marwahnya Peradin itu sebagai organisasi perjuangan. Nah, tetap pakai persatuan dan segala macam. Tidak ada Peradin New, tidak ada itu. Nah, mereka adalah Peradin New yang namanya mereka bikin
Badan Pengurus Pusat strukturnya, Badan Pengurus Pusat, Badan Pengurus BPP. Pusat, BPP. Iya. Sedangkan marwah awal berdirinya Peradin kan DPP, DPP. Dewan Pimpinan Pusat. Ya. Nah, udah nggak ada lagi persesuaian, selalu kita Ya. di apa namanya itu dicemoohkan, dicibir sama mereka. Iya. Ya sudah, saya jalan Bismillah. Ya. Bismillah saya jalan. Ya. Mulailah saya bergerak melawan. Paling berat buat saya sesungguhnya bukanlah rival saya Frans, tapi justru lebih berat tantangan adalah yang mengatakan dirinya wadah tunggal Pradi. Oh. Semua anggota saya sangat-sangat luar biasa, dicercah seluruh Indonesia. Wadah tunggal Pradi. Hanya yang diakuin Pradi, yang diakuin undang-undang Pradi, semua terjadi. Tapi namun demikian saya tidak surut Ya. menantang keadaan itu semua. Satu-satunya hanya Peradin Advokat Ropa Undrambe yang bisa melawan kondisi keadaan demikian itu. Hegemoni dari Pradi itu. Hegemoni Pradi itu. Nah, udah aku jalan semua. Saya dirikan lembaga konsentrasi. Iya. Yang semula di Jakarta ini kita kenal tiap pengadilan itu ada pos vakum Pradin, Iya. menyesuaikan undang-undang supaya bisa mengakomodir advokat lain. Maka saya ganti nama, didirikan dan dalam bentuk yayasan, didirikan oleh Persatuan Advokat Indonesia Pradin, adalah pos vakum Adin. Pos Bakum Adin. Dari semula pos vakum Pradin. Dari pos Bakum Pradin kemudian berubah menjadi pos Pos Bakum Bakum Adin. Adin. Yang kemudian kita tidak bisa menutup mata di hampir seluruh pengadilan-pengadilan Indonesia. Seluruh Indonesia ada. Nah, itu yang maksudnya itu. Nah, iya. Oh, boleh abang ceritakan itu. Nah, udah kita bangun semua ini lembaga konsentrasi karena banyaknya pencari keadilan yang betul-betul sangat mendambakan kehadiran pos vakum Adin ini. Waktu itu belum ada undang-undang Bankum, sedangkan undang-undang advokat pun undang-undang gagal. Ya. Nah, mulailah digagas, saya kembangkan ke seluruh penjuru Indonesia Iya. membentuk pos vakum Adin. Waktu itu saya koordinasi dengan Mahkamah Agung, maka keluarlah surat edaran Mahkamah Agung nomor 10 tahun 2010 untuk tiap pengadilan dibentuk pos vakum. Dibentuk pos Bakum Ya. 2010. Ya, Berarti 2010. atas inisiasi dari abang Anda. Ya, bersama dengan Ketua Mahkamah Agung. Waktu itu undang-undang Bankum belum Belum ada. Ini Ini 2010. Wah, menarik ini. Coba abang bisa lanjutkan, teruskan ini. Ya, dengan adanya surat edaran Mahkamah Agung demikian itulah kita jual koordinasi dengan pengadilan, berdirilah pos vakum Adin di seluruh Indonesia. Ya. Jadi dikit demi dikit terus berkembang sampai sekarang. Dan Pradin bisa beracara hanya harus memakai atribut pos vakum Adin. Kalau pakai kartu advokat Pradin pada waktu itu ditolak oleh pengadilan karena yang diakui wadah tunggal. Oh. Tapi untuk pos Bakum Adin Tidak bisa. berlaku itu. Enggak berlaku karena kita MOU. Oke. MOU. Oke, baik. Itu saya bikin mensiasati keadaan yang keadaan demikian itu. undang-undang advokat ini. Undang-undang advokat itu. Baik. Nah, ini berjalan seiring dengan itu keadaan sangat mencekam. Mulai saya bergerak melakukan pendidikan. Banyak yang melamar ikut di pos vakum Adin itu dari Pradi, bikin surat kuasa pun nggak bisa. Wah, luar biasa. Berarti Apalagi sudah ikut PKPA itu di Pradi P3. Iya, udah mereka sudah advokat, saya punya berita acara. Tidak cara, oke. Tapi tidak bisa beracara apapun. Wah, luar biasa. Karena mereka tidak pernah beracara di pengadilan. Ya, hanya bentuk surat semua selama Iya. ini berarti. Tidak punya kemampuan. Nah, tapi mereka melamar ke pos vakum Adin. Ya. Nah, inilah saya peralat sedemikian, mereka didiklah mereka. Melalui dulu Abang Boni dan termasuk Adinda ikut penggagas Lemdiklat Ikadin. Lemdiklat, Lembaga Pendidikan Advokat Ikatan Advokat Indonesia. Indonesia. Ya. Nah, ya kan, ikut Betul. kan? Betul, Pak. Nah, terus kemudian itu saya ganti itu. Lemdikadin, saya ganti nama, berubah nama. Karena kalau yang punya legalitas itu kan saya. Ya, betul. Legalitas Masih ingat kau Ikadin ya? masih wacana ya. Iya, Betul, iya. Pak. Abang yang kemudian giat Ya. memperjuangkan itu terus. Memperjuangkan, Ternyata iya. abang kemudian buat dalam bentuk menarik itu kembali dari Kadin menjadi bikin lembaga pendidikan apa nih, Bang? Advokat Indonesia. Advokat Indonesia. Iya. Namanya
LPAI, LPAI. Lembaga Pendidikan Advokat Jadi Indonesia. LPAI. Ya, jadi izin-izinnya itu saya rubah. Oh. Izin-izinnya LPIKD itu saya rubah menjadi LPAI, Lembaga Pendidikan Advokat Indonesia. Menarik ini saudara-saudara. Ya, terus. Nah, ini kegiatan yang satu ini karena erat hubungannya dengan dunia pendidikan, saya lakukan kerjasama dengan beberapa universitas dan termasuk Kemendikbud waktu itu. Ya. Itu kita wacanakan sedemikian, kita susun semua kurikulum yang rapi, yang bagus, dan termasuk buku-buku panutan, buku-buku tuntunan, buku-buku referensi segala macam kita susun sedemikian rupa secara akademis Tentang pendidikan. tentang pendidikan itu. Ya. Dan alhamdulillah itu berhasil sampai sekarang. Sampai sekarang. Dan dicari orang pula bukunya. Luar biasa. Karena kita abang menulis buku hampir 30 judul. 30 judul. Untuk kebutuhan LPI tadi. Luar biasa. Praktek di MK, praktek Ya. di pengadilan negeri, praktek di militer, praktek semua sudah ada itu, tapi dalam bentuk muatan akademis. Akademis. Oke. Nah, jadi sudah berdiri dua lembaga tadi. Pos Akum Adin, LPAI, LPAI, Lembaga Pendidikan Advokat Indonesia. Lalu Jadi semua sarana di Pos Akum Adin saya penuhin dengan seragam atributnya. oke, seragam atribut Ya. kartu Legalitasnya pun lengkap. Lengkap. Oke. Begitu juga LPAI. Iya. LPAI ini sangat-sangat dibutuhkan dunia keilmuan dan kemampuan keterampilan. Ya. Makanya anggota Pradin itu kalau sudah menjadi sekarang ini mereka dididik secara akademis, Ya. dididik mereka praktek langsung sidang di pengadilan. Karena kita nggak perlu magang-magang, langsung sidang di pengadilan, Berarti magangnya itu di langsung di Pos Bakum, Pos Bakum di Adin. Pos Bakum Adin. Luar biasa. Ya. Oke, Gitu. Ini pendekatan bagus dan pendekatan baru sebenarnya dalam dunia advokat. Iya. Yang tidak dilakukan oleh organisasi-organisasi Yang lain. lainnya. Oke, Nah. silakan. Kemudian dari dua lembaga yang sudah ada, timbullah terjadi pada waktu itu gencar-gencarnya gender, Oh, masalah wanita. salah gender. Oke. Nah, kemudian atas prakarsa rekan advokat senior ini, saya ajak, saya jelaskan semua pokok-pokok pikiran, aku sampaikan, mic segala macam. Jadi berarti Pradin sangat membutuhkan laboratorium tentang hukum kewanitaan. Sampai sekarang itu belum ada itu. Belum ada di seluruh Indonesia. Kecuali ada. Jangan bilang nggak ada, nanti kamu dimarahin sama Nah, dia. belum ada dulunya itu. Dulu sampai sekarang belum ada kecuali Pawin. Pawin. Apa Pawin? Pawin. Bawi. Apa Pawin, itu panjangan dari Pawin Perkumpulan Advokat Wanita Indonesia. Pawin. Pawin. Kumpulan Advokat Wanita Indonesia. Satu-satunya di Indonesia. Di Indonesia. Nah, itu apa yang medan kerjanya? Membidangi tentang laboratorium, tentang kegiatan-kegiatan gender tadi. Baraknya dia sudah lakukan MOU dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan, Luar dengan biasa. KPAI dan segala macam. Ya. Itu membidangi ke sana Ya. sebagai lembaga konsentrasi Pradin. Ya. Itu membidangi tentang hukum kewanitaan. Hukum kewanitaan. Baru kamu dengar sekarang kan? Ya, baru saya- Ya, kayak itu dia, itu yang Hukum punya. kewanitaan Hukum kewanitaan Indonesia. Indonesia. Itu medan kerjanya. Kemudian kerjanya tentang gender. Gender. Itu di bawah itu organisasi sendiri atau di bawah Pradin? Lembaga konsentrasi Pradin. Lembaga konsentrasi Pradin tapi berdiri sendiri, punya badan hukum sendiri. Iya. Oh. Tapi dia punya lembaga itu, legalitasnya itu. Legalitasnya. Berdiri sendiri. Tapi ini adalah lembaga konsentrasi Pradin. Organisasi berarti seluruh wanita-wanita advokat seluruh Indonesia Silakan gabung dengan bahwa- beliau. Ya, kat sebentar masuk ke sini. Ah. Hanya 5 menit. Sini, kamu sini, kamu sini, kamu Nah, sini, kamu sini. Dengar hanya namanya siapa? Ya, ini adalah nama pendiri, Ketua Umum Perkumpulan Advokat Wanita Indonesia. Silakan. Wanita Indonesia. Mbak, namanya siapa dan apa Pawin itu? Sekitar 2-3 menit untuk Baik. sebelum kita lanjut. Oke, terima kasih Abang Dah gitu lah. Jadi memang melihat waktu itu marak-maraknya kasus yang berkaitan dengan gender, Pradin setelah mendeklarasikan namanya menjadi Perkumpulan Advokat Indonesia di tahun 2014, kami punya ide. Bahkan saya dulu sempat berkomunikasi sama Pak Ketum. Ya, Kita ini kan wanita yang notabene penegak hukum, betul. ya kan? Karena saya secara sejarah adalah anak kolong, Ya. anak keluarga besar Polri, Polri. papa saya Polri. Saya melihat Ya. kalau di Polres itu kan ada PPA,
Ya. Ya, yang khusus menangani wanita, Wanita dan anak, anak, dah. Terus di tentara juga ada Kowat, Ya. ya kan? Ya. Di polisi ada Polwan, di tentara ada Kowat. Kenapa di advokat kok tidak Ya. ada? Itu kemudian itu ide saya. inspirasinya. Yes, dan saya Dengan bilang panduan dari Abang Anda. karena melihat apa ya eksistensi dan kebutuhan. Karena Oke. saya pernah mendampingi klien, itu saya sampai pulang jam 3 pagi. Ya. Sedangkan notabene saya, seksualitas saya adalah seorang wanita yang notabene agak dianggap remeh Ya, oleh orang halayak umum. Saya usul sama Bapak Ketum, saya usul deh penegak hukum yang notabene seorang advokat, wanita apalagi, tolong diperlakukan sama seperti Polwan supaya bisa dipersenjatai. Karena medannya itu kan luas. Betul. Dan saya pun harus keliling ke daerah-daerah Dan pedalaman sering sendirian. Ya, didiskriminasi. Yes, sebagai itu yang wanita. terjadi, Ya. gitu loh. Nah, sejak itu ditanggapin sama Pak Ketum, Pak Rambe, bahwa konsentrasi kita untuk penegakan hukum-hukum kewanitaan didirikanlah PAWIN. Oh. Nah, sejak PAWIN berdiri, automatically saya berpikiran dong, Ya. lembaga-lembaga yang ada di Indonesia, ya lembaga negara khususnya, yang menangani kasus anak siapa? KPAI. Kita bikin MOU dengan KPAI. Oh. Nah, terus yang khusus penanganan kekerasan seksual, korban-korbannya siapa? Ada lembaga negara, Komnas HAM bidang perempuan, yaitu Komnas Perempuan. Komnas Perempuan. Kita lagi MOU dengan MOU. Komnas, nah menjadi mitra Komnas Perempuan. Nah, setelah itu mengerucut lagi. Nah, siapa nih wadah negara yang melindungi kita-kita? Ada KPPA. Ya. Ya kan? Nah, Kementerian Pemberdayaan Perlindungan Perempuan dan Anak sudah there. Sudah ada Sejak MOU. tahun 2014 nama kita sudah bertebaran dan Sudah MOU. Yes. Ya, buat para advokat wanita di seluruh Indonesia, Anda masih bingung mencari tempat berteduh, wadah perlindungan atau wadah untuk berakselerasi bekerja bersama. Ini Ketua Umum PAWIN. PAWIN. Iya. PAWIN. Perkumpulan Advokat Wanita Indonesia, di Namanya? mana nama saya Ketua Umum. Advokat Erlin Cahaya Sugiyarti SHMH. Jangan ragu, silakan kontak Ibu Erlin. Erlin Nah, sebagai Ketua Umum PAWIN. PAWIN. Iya. Terima kasih. Kita kembali lagi bentuk oleh Sebagai lembaga konsentrasi lembaga konsentrasi Pradin. Pradin. Tadi sudah dijelaskan. Nah, kemudian ada Gerakan. Gradi. Ya, Apalagi nih? Coba bisa dijabarkan semua Eh, supaya setelah berdiri 3 lembaga konsentrasi Pradin, masih kurang. Karena Pradin ini kan hanya merupakan payung, umbrella, Iya. semua kegiatan. Dia kan hanya sebagai komando, sebagai leader. Perlulah di sini untuk laboratorium hukum, penelitian dan sebagainya. Maka dipandang perlu ada anggota, sebenarnya anak saya kandung nomor 2 mengusulkan kepada bapaknya, Pak, kita coba untuk gerakan-gerakan ini Pradin tidak perlu turun ke lapangan, nggak perlu turun ke medan, biarkan lembaga konsentrasi bekerja. Saya dirikanlah, saya akan mau mendirikan Gradin, Gradin. kata anak saya, Gerakan Advokat Indonesia, gerakan advokat yang konsentrasinya untuk sebagai laboratorium untuk laboratorium politik hukum. politik hukum. Ya. Kalau tadi kan ini wanita, Ini- gerakan Gradin lebih mencit lagi dia untuk membidangi laboratorium politik hukum, Politik hukum. baik politiknya maupun hukumnya. Itulah yang demo-demo yang segala macam itu oke. yang bergerak. Gerakan keadilan lah Gerakan berarti. keadilan. Luar biasa. Nah. Jadi rekan-rekan advokat di seluruh Indonesia bahwa Pradin ini setelah Pak Rambi tadi memutuskan langkah dan mengambil sebuah keputusan yang sangat revolusioner, beliau ini sudah membentuk Pradin. Pradin ini kemudian sudah melahirkan namanya Gradin, menghadirkan Persatuan PAWIN. Advokat Indonesia dan juga Lembaga Pendidikan Advokat Indonesia. Ya. Kita bisa bincang-bincang lebih jauh bagaimana kemudian Pradin ini membentuk yang sangat fenomenal, yang sangat kita semua pahami dan ketahui. Di seluruh pengadilan ada namanya Posbakum Adi. Bagaimana sepak terjang dari Posbakum Adi ini sebenarnya Pak di seluruh kancah peradilan Nusantara? Silakan Pak Rambe bisa jelaskan
sepater karena kita tidak bisa menutup mata untuk keberadaan daripada Pospakum Adin yang eksis dan live di tengah-tengah masyarakat, melakukan prodeo, pro bono, dan menusuk jantung-jantung keadilan masyarakat. Silakan. Sudah saya jelaskan bahwa Peradit itu memiliki 4 lembaga konsentrasi: Pospakum Adin, LPAI, PAWIN, Gradi.